Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Anggraini dengan NIM 2203210. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi GAP. GAP atau Good Agricultural Practice merupakan sebuah teknis penerapan sistem sertifikasi proses produksi pertanian yang menggunakan teknologi maju, ramah lingkungan, dan berkelanjutan, sehingga produk panen aman dikonsumsi. Kesejahteraan pekerja diperhatikan, dan usaha tani yang memberikan keuntungan ekonomi bagi petani. Selanjutnya ada pentingnya GAP. Keberadaan GAP sangat penting dalam konteks globalisasi dan peningkatan permintaan akan produk pertanian yang aman dan berkualitas. Dengan peningkatan kesadaran masyarakat tentang keamanan pangan, petani perlu menerapkan praktik yang dapat memenuhi standar tersebut. GAP memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana cara memproduksi hasil pertanian yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar, tetapi juga aman untuk dikonsumsi. Selanjutnya, teknologi ramah lingkungan. Salah satu aspek kunci dari GAP adalah penggunaan teknologi yang ramah lingkungan. Ini mencakup penggunaan bahan kimia berbahaya serta penerapan metode pertanian keberlanjutan. Dengan memanfaatkan teknologi yang lebih bersih, GAP membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, termasuk pencemaran tanah dan air. Kesejahteraan pekerja. GAP juga memperhatikan kesejahteraan pekerja di sektor pertanian. Praktik pertanian yang baik harus menjamin hak-hak pekerja, termasuk keselamatan kerja dan kondisi kerja yang layak. Dengan meningkatkan kesejahteraan pekerja, GAP berkontribusi terhadap pembangunan sosial yang lebih luas dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif. Keuntungan ekonomi bagi petani. Penerapan GAP tidak hanya berfokus pada aspek keamanan dan lingkungan, tetapi juga memberikan keuntungan ekonomi bagi petani. Dengan mengikuti standar GAP, pertanian dapat meningkatkan akses pasar dan mendapatkan harga yang lebih baik untuk produk mereka. Hal ini pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan dan keberlanjutan usaha tani. Tantangan dalam implementasi. Meskipun GAP menawarkan banyak manfaat, implementasinya tidak selalu mudah. Petani sering menghadapi tantangan seperti keterbatasan pengetahuan, akses ke sumber daya, dan biaya yang terkait dengan penerapan praktik GAP. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait untuk membantu petani mengatasi hambatan-hambatan ini. Secara keseluruhan, Good Agricultural Practice atau GAP merupakan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan dalam produksi pertanian dengan fokus pada keamanan pangan, lingkungan, dan kesejahteraan pekerja. GAP berkontribusi pada sistem pertanian yang lebih baik. Penerapan GAP diharapkan dapat menciptakan produk pertanian yang tidak hanya berkualitas tinggi tetapi juga aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Berikutnya ada tujuan GAP. Good Agricultural Practice atau GAP memiliki beberapa tujuan utama yang dirancang untuk meningkatkan kualitas dan keamanan produk pertanian. Salah satu tujuan penting adalah untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi dengan mengurangi resiko kontaminasi mikroba dan residu kimia. GAP menjamin bahwa produk pertanian tidak membahayakan kesehatan konsumen. Selanjutnya, menjaga kualitas produk. Selain menjamin keamanan, GAP juga bertujuan untuk menjaga kualitas dan konsistensi produk. Dalam pasar yang semakin kompetitif, produk yang berkualitas tinggi sangat diperlukan agar dapat bersaing baik di pasar domestik maupun internasional.
GAP menetapkan standar yang harus dipenuhi oleh para petani untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan dapat memenuhi harapan konsumen. Melindungi lingkungan. GAP sangat memperhatikan perlindungan lingkungan. Praktik yang diterapkan dalam GAP mendorong penggunaan input yang efisien dan berkelanjutan, sehingga mengurangi pencemaran yang dihasilkan dari aktivitas pertanian. Dengan menjaga lingkungan, GAP berkontribusi pada keberlanjutan sumber daya alam yang sangat penting untuk generasi mendatang. Selanjutnya ada kesehatan dan keselamatan pekerja. Tujuan lain dari GAP adalah untuk melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja. Praktik pertanian yang baik harus memperhatikan hak-hak pekerja termasuk keselamatan kerja dan upah yang layak. Dengan menciptakan lingkungan kerja yang aman, GAP berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup pekerja di sektor pertanian. Selanjutnya akses pasar. GAP juga berfokus pada peningkatan akses pasar bagi petani dengan mematuhi standar dan sertifikasi yang ditetapkan. Petani dapat memperluas jangkauan pasar mereka. Hal ini sangat penting terutama bagi petani kecil yang mungkin kesulitan untuk menjangkau pasar yang lebih luas tanpa dukungan yang tepat. Selanjutnya mengurangi resiko kontaminasi. Salah satu langkah penting dalam mencapai tujuan GAP adalah dengan mengurangi resiko kontaminasi dan keracunan pangan. Melalui pemantauan yang ketat dan pengendalian kualitas, GAP mampu memastikan bahwa produk pertanian bebas dari bahan bahaya. Ini sangat penting untuk melindungi kesehatan masyarakat dan menjaga kepercayaan konsumen. Selanjutnya ada peningkatan efisiensi. GAP juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam produk pertanian. Dengan menerapkan praktik yang baik, petani dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya, termasuk air dan pupuk. Ini tidak hanya berdampak positif pada hasil pertanian, tetapi juga membantu mengurangi biaya produksi. Pendidikan dan pelatihan. GAP mendorong pendidikan dan pelatihan pekerja bagi petani dan pekerja pertanian dengan memberikan pengetahuan tentang praktik pertanian yang baik. GAP membantu pertanian memahami pentingnya peranan standar kualitas. Pelatihan ini juga penting untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat memiliki pemahaman yang baik tentang prosedur yang harus diikuti. Dukungan dari stakeholder. Untuk mencapai tujuan GAP, dukungan dari berbagai stakeholder sangat diperlukan. Pemerintah, lembaga penelitian, dan organisasi non-pemerintah dapat berperan penting dalam menyediakan sumber daya, pelatihan, dan informasi yang dibutuhkan oleh petani. Kerjasama yang baik antara semua pihak akan mempercepat penerapan GAP di lapangan. Secara keseluruhan, tujuan utama dari Good Agricultural atau GAP adalah untuk menjamin keamanan, kualitas, dan keberlanjutan produk pertanian dengan memperhatikan berbagai aspek seperti kesehatan pekerja, perlindungan lingkungan, dan akses pasar. GAP berkontribusi pada sistem pertanian yang lebih baik dan lebih berkelanjutan. Implementasi GAP diharapkan dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi petani, tetapi juga konsumen dan lingkungan secara keseluruhan. Tujuan GAP yaitu yang pertama, menjamin produk aman dikonsumsi atau mengurangi resiko mikroba, residu kimia, kontaminasi fisik. Yang kedua, menjaga kualitas dan konsistensi produk agar memenuhi pasar domestik dan internasional. Yang ketiga, melindungi lingkungan atau penggunaan input yang efisien mengurangi pencemaran. Yang keempat, melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja. Yang kelima, meningkatkan akses pasar lewat kepatuhan pada standar atau sertifikasi.
Selanjutnya ada market threats dan opportunity. Kualitas produk, memastikan produk pertanian yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi. Yang kedua, keamanan pangan, mengurangi resiko kontaminasi dan kecenderungan pangan. Yang ketiga, lingkungan, mengurangi dampak negatif pertanian terhadap lingkungan. Yang keempat, sosial, memperhatikan hak-hak pekerja dan masyarakat sekitar. Yang kelima, ekonomi, meningkatkan efisiensi dan keuntungan petani. Selanjutnya ada prinsip-prinsip GAP. Yang pertama, keamanan pangan atau food safety, identifikasi dan memastikan bahaya. Yang kedua ada kualitas produk atau pengendalian mutu sepanjang rantai produksi. Selanjutnya ada sustainability atau lingkungan, pengelolaan input, konservasi sumber daya. Selanjutnya ada kesejahteraan pekerja dan sosial, keselamatan kerja, upah dan wajar. Selanjutnya ada trackability dan dokumentasi, catatan lengkap untuk tiap batch atau IoT. Selanjutnya ada pendekatan berbasis resiko dan bukti pembuatan dan memperbaiki keberlanjutan. Selanjutnya ada perlindungan dan keselamatan pekerja. Melindungi kesehatan pekerja, salah satu tujuan utama bagi Good Agricultural Practice atau GAP adalah perlindungan kesehatan dan keselamatan pekerja di sektor pertanian. Sektor ini seringkali menghadapi tantangan terkait kondisi yang tidak aman dan tidak sehat. Oleh karena itu, GAP menetapkan standar yang jelas untuk memastikan bahwa pekerja dilindungi dan diberikan hak-hak mereka. Keselamatan kerja adalah aspek penting dalam penerapan GAP. Praktik pertanian yang baik harus mencakup langkah-langkah untuk mengurangi resiko kecelakaan dan cedera di tempat kerja. Misalnya, penggunaan alat perlindungan diri atau APD seperti masker dan sarung tangan saat penggunaan pestisida sangat dianjurkan untuk perlindungan kesehatan pekerja. Selanjutnya, upah yang layak. Selain keselamatan, GAP juga memperhatikan masalah upah dan kesehatan pekerja. Pekerja harus mendapatkan upah yang sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dengan memberikan upah yang layak, GAP berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup pekerja. Pelatihan keselamatan. Pendidikan dan pelatihan mengenai keselamatan kerja juga menjadi bagian penting bagi GAP. Pekerja perlu dilatih untuk memahami resiko yang terkait dengan pekerjaan mereka dan cara-cara untuk meningkatkan resiko tersebut. Pelatihan ini tidak hanya meningkatkan keselamatan, tetapi juga meningkatkan produktivitas di lapangan. Kesehatan mental. Aspek kesehatan mental pekerja juga tidak boleh diabaikan. Stres dan beban kerja berlebihan dapat mengurangi kesehatan mental pekerja. GAP berupaya menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesejahteraan mental pekerja dengan memperhatikan jam kerja yang wajar dan memberikan dukungan sosial. Pemantauan kesehatan. GAP juga mendorong pemantauan kesehatan pekerja secara berkala. Pemeriksaan kesehatan rutin dapat membantu mendeteksi masalah kesehatan sejak dini,
sehingga tidak mencegah tidak tindakan mencegah dapat diambil. Ini penting untuk menjaga kesehatan jangka panjang para pekerja. Selanjutnya, lingkungan kerja yang aman. Penerapan GAP menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman. Dengan penerapan praktik yang baik, resiko terpapar bahan bahaya dapat dikurangi. Selain itu, dengan menjaga kebersihan area kerja, pekerja akan merasa lebih nyaman dan aman saat melakukan tugas mereka. Selanjutnya, hak-hak pekerja. GAP juga menekankan pentingnya menghormati hak-hak pekerja. Setiap pekerja berhak atas perlakuan yang adil dan manusiawi. Oleh karena itu, pemenuhan hak-hak pekerja harus menjadi bagian internal dari setiap praktik pertanian dan yang diterapkan. Selanjutnya ada keterlibatan pekerja. Keterlibatan pekerja dalam proses pengambilan keputusan juga sangat penting. Ketika pekerja merasa diabaikan dan dilibatkan dan didengar, mereka akan lebih termotivasi untuk mengikuti praktik yang baik. Ini juga dapat memperkuat rasa kepemilikan atas hasil kerja mereka. Selanjutnya ada komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif antara manajemen dan pekerja adalah kunci untuk keberhasilan penerapan GAP. Informasi mengenai praktek keselamatan, prosedur kerja, dan hak-hak pekerja harus disampaikan secara jelas. Dengan demikian, semua pihak dapat berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Selanjutnya ada penilaian kinerja. GAP mencakup penilaian kinerja yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa standar keselamatan dan kesehatan diikuti. Audit dan evaluasi rutin dapat membantu mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Dengan melakukan penilaian secara berkala, organisasi terus meningkatkan praktik mereka. Secara keseluruhan, perlindungan kesehatan dan keselamatan pekerja adalah salah satu pilar penting dalam Good Agricultural Practice atau GAP. Dengan memperhatikan berbagai aspek seperti keselamatan kerja, upah yang layak, pelatihan, dan keterlibatan pekerja. GAP berkontribusi pada penciptaan lingkungan kerja yang lebih sehat dan aman. Ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup pekerja, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sektor pertanian secara keseluruhan. Yang berikutnya ada penjelasan untuk pilar utama GAP terkait perencanaan dan pengolahan tanah. Yang pertama itu ada pemilihan lahan bebas kontaminan. Pemilihan lahan yang bebas dari kontaminan seperti logam berat, limbah industri, dan pestisida terlarang adalah langkah pertama yang sangat penting dalam praktik GAP. Lahan yang terkontaminasi dapat mengakibatkan kerugian serius bagi kesehatan tanaman dan konsumen. Oleh karena itu, pemilihan lokasi yang tepat sangat mempengaruhi kualitas produk pertanian yang dihasilkan. Lahan yang sehat tidak hanya mendukung pertumbuhan tanaman yang optimal, tetapi juga membantu menjaga ekosistem lokal. Dengan memilih lahan yang bersih,
petani dapat mengurangi resiko pencemaran yang dapat berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Ini juga merupakan langkah preventif yang kritis dalam menjaga keberlanjutan pertanian. Selain itu, pemilihan lahan yang tepat juga berkontribusi pada efisiensi penggunaan sumber daya. Tanaman yang ditanam di lahan yang sesuai dengan karakteristik agroklimatnya akan lebih mudah beradaptasi dan tumbuh dengan baik. Hal ini dapat mengurangi kebutuhan akan input tambahan seperti pupuk dan pestisida. Yang berikutnya ada penjelasan untuk pilar utama GAP terkait perencanaan dan pengolahan tanah. Yang pertama itu ada pemilihan lahan bebas kontaminan. Pemilihan lahan yang bebas dari kontaminan seperti logam berat, limbah industri, dan pestisida terlarang adalah langkah pertama yang sangat penting dalam praktik GAP. Lahan yang terkontaminasi dapat mengakibatkan kerugian serius bagi kesehatan tanaman dan konsumen. Oleh karena itu, pemilihan lokasi yang tepat sangat mempengaruhi kualitas produk pertanian yang dihasilkan. Lahan yang sehat tidak hanya mendukung pertumbuhan tanaman yang optimal, tetapi juga membantu menjaga ekosistem lokal. Dengan memilih lahan yang bersih, petani dapat mengurangi resiko pencemaran yang dapat berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Ini juga merupakan langkah preventif yang kritis dalam menjaga keberlanjutan pertanian. Selain itu, pemilihan lahan yang tepat juga berkontribusi pada efisiensi penggunaan sumber daya. Tanaman yang ditanam di lahan yang sesuai dengan karakteristik agroklimatnya akan lebih mudah beradaptasi dan tumbuh dengan baik. Hal ini dapat mengurangi kebutuhan akan input tambahan seperti pupuk dan pestisida. Proses pemilihan lahan harus melibatkan analisis yang mendalam, termasuk survei lingkungan dan penilaian resiko. Penggunaan teknologi modern seperti pemetaan geospasial dapat membantu dalam mengidentifikasi lahan yang paling sesuai. Dengan demikian, keputusan yang diambil akan berbasis data dan akurat. Secara keseluruhan, pemilihan lahan yang bebas kontaminan adalah fondasi penting dalam praktik GAP. Ini tidak hanya menjamin keamanan dan kualitas produk, tetapi juga mendukung keberlanjutan sektor pertanian secara keseluruhan. Selanjutnya ada analisis tanah. Analisis tanah adalah langkah penting dalam menentukan kesesuaian lahan untuk pertanian. Melalui analisis ini, penting dapat mengetahui berbagai parameter tanah seperti pH, kandungan NPK atau nitrogen, fosforus, posisium, dan kandungan organik. Informasi ini sangat berharga untuk merencanakan jenis tanaman yang akan ditanam dan strategi pemupukan yang tepat. pH tanah yang seimbang sangat penting untuk pertumbuhan tanaman karena mempengaruhi ketersediaan nutrisi. Tanah yang terlalu asam atau basah dapat menghambat pertumbuhan akar dan mempengaruhi kesehatan tanaman. Dengan melakukan analisis pH, petani dapat mengambil langkah-langkah untuk menyesuaikan kondisi tanah agar lebih mendukung pertumbuhan tanaman. Kandungan NPK juga merupakan indikator penting yang harus diperhatikan. Nutrisi ini adalah kunci bagi pertumbuhan tanaman, dan analisis tanah dapat membantu petani menentukan dosis pupuk yang optimal. Dengan mengetahui kebutuhan nutrisi tanaman, petani dapat menghindari over fertilizer yang dapat merusak lingkungan. Selain itu, analisis kandungan organik tanah memberikan wawasan tentang kesuburan tanah. Tanah yang kaya akan bahan organik biasanya memiliki daya dukung yang lebih tinggi, baik kapasitas retensi air yang lebih tinggi. Ini berarti tanaman akan lebih mampu bertahan di kondisi cuaca yang tidak menentu seperti kekeringan. Dengan demikian, analisis tanah merupakan langkah awal yang krusial dalam merencanakan dan pengolahan tanah.
Informasi yang diperoleh dari analisis ini akan membantu petani membuat keputusan yang lebih baik mengenai praktek pertanian mereka, yang pada akhirnya akan meningkatkan hasil panen. Yang ketiga ada konservasi tanah. Konservasi tanah merupakan praktek yang sangat penting dalam Good Agricultural Practice atau GAP. Melalui konversi, petani dapat mencegah erosi tanah dan degradasi lahan yang dapat terjadi akibat aktivitas pertanian. Praktik ini mencakup berbagai teknik seperti tersering guludan, rotasi tanaman, dan penggunaan penutup tanah atau cover crops. Terasering adalah teknik yang digunakan untuk mengurangi aliran air dan erosi di lahan miring dengan membagi lahan menjadi beberapa tingkat. Air hujan dapat diserap lebih baik dan tanah tidak mudah tererosi. Ini sangat penting untuk menjaga kesuburan tanah dan mencegah hilangnya lapisan tanah yang subur. Guludan juga merupakan teknik yang efektif dalam konversi tanah. Dengan membuat guludan, petani dapat memperlambat aliran air dan meningkatkan infiltrasi air ke dalam tanah. Ini membantu menjaga kelembapan tanah dan mengurangi kebutuhan akan irigasi tambahan, serta meningkatkan kesehatan tanaman. Rotasi tanaman adalah praktik lain yang berkontribusi pada konservasi tanah. Dengan mengikuti jenis tanaman yang ditanam di lahan tertentu setiap musim, petani dapat meningkatkan risiko hama dan penyakit, serta meningkatkan kesuburan tanah. Juga membantu dalam mengelola nutrisi karena berbagai tanaman memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda. Penggunaan penutup tanah atau cover crops adalah teknik yang semakin populer dalam konservasi tanah. Tanaman penutup membantu melindungi tanah dari erosi, meningkatkan kandungan organik, dan menetralkan pH tanah. Dengan menerapkan teknik-teknik ini, petani tidak hanya menjaga kesehatan tanah, tetapi juga kontribusi pada keberlanjutan pertanian. Dampak positif konservasi mengadopsi praktik konservasi tanah memiliki dampak positif yang signifikan terhadap lingkungan dengan mencegah erosi dan degradasi tanah. Petani dapat memastikan bahwa lahan tetap produktif untuk jangka waktu yang lama. Ini tidak hanya menguntungkan petani secara ekonomi, tetapi juga mendukung ketahanan pangan di masyarakat. Praktik konservasi tanah juga berkontribusi pada pengolahan air yang lebih baik. Dengan meningkatkan infiltrasi air dan mengurangi limpasan, tanah yang terjaga baik dapat menyimpan lebih banyak air. Ini sangat penting terutama di daerah yang rentan terhadap kekeringan di mana sumber daya air terbatas. Selain itu, konservasi tanah membantu dalam menjaga keanekaragaman hayati. Dengan menerapkan teknik seperti rotasi tanaman dan penggunaan penutup tanah, ekosistem tanah menjadi lebih seimbang. Hal ini dapat menarik berbagai organisme yang bermanfaat seperti cacing, tanah, dan mikroba yang berkontribusi pada kesuburan tanah. Dampak positif lainnya dari konversi tanah adalah pengurangan emisi karbon. Dengan menjaga kesehatan tanah, karbon yang tersimpan dalam tanah dapat bertahan lebih lama. Ini berkontribusi pada upaya global untuk mengatasi perubahan iklim dan menjaga keseimbangan konsisten. Secara keseluruhan, konversi tanah tidak hanya penting untuk keberlanjutan pertanian, juga untuk menjaga kesehatan lingkungan secara keseluruhan. Dengan menerapkan praktik konservasi, petani dapat berkontribusi pada pelestarian sumber daya alam untuk generasi mendatang. Proses pemilihan lahan harus melibatkan analisis yang mendalam, termasuk survei lingkungan dan penilaian resiko. Penggunaan teknologi modern seperti pemetaan geospasial dapat membantu dalam mengidentifikasi lahan yang paling sesuai. Dengan demikian, keputusan yang diambil akan berbasis data dan akurat. Secara keseluruhan,
Pemilihan lahan yang bebas kontaminan adalah fondasi penting dalam praktik GAP. Ini tidak hanya menjamin keamanan dan kualitas produk, tetapi juga mendukung keberlanjutan sektor pertanian secara keseluruhan. Selanjutnya ada analisis tanah. Analisis tanah adalah langkah penting dalam menentukan kesesuaian lahan untuk pertanian. Melalui analisis ini, penting dapat mengetahui berbagai parameter tanah seperti pH, kandungan NPK atau nitrogen, fosforus, posisium, dan kandungan organik. Informasi ini sangat berharga untuk merencanakan jenis tanaman yang akan ditanam dan strategi pemupukan yang tepat. pH tanah yang seimbang sangat penting untuk pertumbuhan tanaman karena mempengaruhi ketersediaan nutrisi. Tanah yang terlalu asam atau basah dapat menghambat pertumbuhan akar dan mempengaruhi kesehatan tanaman. Dengan melakukan analisis pH, petani dapat mengambil langkah-langkah untuk menyesuaikan kondisi tanah agar lebih mendukung pertumbuhan tanaman. Kandungan NPK juga merupakan indikator penting yang harus diperhatikan. Nutrisi ini adalah kunci bagi pertumbuhan tanaman, dan analisis tanah dapat membantu petani menentukan dosis pupuk yang optimal. Dengan mengetahui kebutuhan nutrisi tanaman, petani dapat menghindari over fertilizen yang dapat merusak lingkungan. Selain itu, analisis kandungan organik tanah memberikan wawasan tentang kesuburan tanah. Tanah yang kaya akan bahan organik biasanya memiliki daya dukung yang lebih tinggi, baik kapasitas retensi air yang lebih tinggi. Ini berarti tanaman akan lebih mampu bertahan di kondisi cuaca yang tidak menentu seperti kekeringan. Dengan demikian, analisis tanah merupakan langkah awal yang krusial dalam merencanakan dan pengolahan tanah. Informasi yang diperoleh dari analisis ini akan membantu petani membuat keputusan yang lebih baik mengenai praktek pertanian mereka, yang pada akhirnya akan meningkatkan hasil panen. Yang ketiga ada konservasi tanah. Konservasi tanah merupakan praktek yang sangat penting dalam Good Agricultural Practice atau GAP. Melalui konversi, petani dapat mencegah erosi tanah dan degradasi lahan yang dapat terjadi akibat aktivitas pertanian. Praktik ini mencakup berbagai teknik seperti tersering guludan, rotasi tanaman, dan penggunaan penutup tanah atau cover crops. Terasering adalah teknik yang digunakan untuk mengurangi aliran air dan erosi di lahan miring dengan membagi lahan menjadi beberapa tingkat. Air hujan dapat diserap lebih baik dan tanah tidak mudah tererosi. Ini sangat penting untuk menjaga kesuburan tanah dan mencegah hilangnya lapisan tanah yang subur. Guludan juga merupakan teknik yang efektif dalam konversi tanah. Dengan membuat guludan, petani dapat memperlambat aliran air dan meningkatkan infiltrasi air ke dalam tanah. Ini membantu menjaga kelembapan tanah dan mengurangi kebutuhan akan irigasi tambahan, serta meningkatkan kesehatan tanaman. Rotasi tanaman adalah praktik lain yang berkontribusi pada konservasi tanah. Dengan mengikuti jenis tanaman yang ditanam di lahan tertentu setiap musim,
petani dapat meningkatkan risiko hama dan penyakit, serta meningkatkan kesuburan tanah, juga membantu dalam mengelola nutrisi karena berbagai tanaman memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda. Penggunaan penutup tanah atau cover crops adalah teknik yang semakin populer dalam konservasi tanah. Tanaman penutup membantu melindungi tanah dari erosi, meningkatkan kandungan organik, dan menetralkan pH tanah. Dengan menerapkan teknik-teknik ini, petani tidak hanya menjaga kesehatan tanah, tetapi juga kontribusi pada keberlanjutan pertanian. Dampak positif konservasi mengadopsi praktik konservasi tanah memiliki dampak positif yang signifikan terhadap lingkungan dengan mencegah erosi dan degradasi tanah. Petani dapat memastikan bahwa lahan tetap produktif untuk jangka waktu yang lama. Ini tidak hanya menguntungkan petani secara ekonomi, tetapi juga mendukung ketahanan pangan di masyarakat. Praktik konservasi tanah juga berkontribusi pada pengolahan air yang lebih baik. Dengan meningkatkan infiltrasi air dan mengurangi limpasan, tanah yang terjaga baik dapat menyimpan lebih banyak air. Ini sangat penting terutama di daerah yang rentan terhadap kekeringan, di mana sumber daya air terbatas. Selain itu, konservasi tanah membantu dalam menjaga keanekaragaman hayati. Dengan menerapkan teknik seperti rotasi tanaman dan penggunaan penutup tanah, ekosistem tanah menjadi lebih seimbang. Hal ini dapat menarik berbagai organisme yang bermanfaat seperti cacing, tanah, dan mikroba yang berkontribusi pada kesuburan tanah. Dampak positif lainnya dari konversi tanah adalah pengurangan emisi karbon. Dengan menjaga kesehatan tanah, karbon yang tersimpan dalam tanah dapat bertahan lebih lama. Ini berkontribusi pada upaya global untuk mengatasi perubahan iklim dan menjaga keseimbangan konsisten. Secara keseluruhan, konversi tanah tidak hanya penting untuk keberlanjutan pertanian, juga untuk menjaga kesehatan lingkungan secara keseluruhan. Dengan menerapkan praktik konservasi, petani dapat berkontribusi pada pelestarian sumber daya alam untuk generasi mendatang. Poin kedua mengenai pilar utama GAP terkait penggunaan benih dan bibit berkualitas. Yang pertama ada memakai benih atau bibit bersertifikat. Penggunaan benih atau bibit bersertifikat adalah langkah pertama yang sangat penting dalam praktik Good Agricultural Practice atau GAP. Benih yang bersertifikat telah melalui proses seleksi dan evaluasi yang ketat, menjamin bahwa mereka memenuhi standar kualitas tertentu. Dengan penggunaan benih berkualitas, petani dapat meningkatkan kemungkinan hasil panen yang baik dan sehat. Varietas unggul merupakan pilihan yang ideal karena telah dikembangkan untuk memilih ketahanan terhadap hama dan penyakit, serta memberikan hasil yang lebih tinggi. Benih sesuai dengan agroklimat setempat juga sangat penting karena tanaman yang ditanam di lingkungan yang tepat akan tumbuh akan lebih baik, lebih efisien, dan memanfaatkan sumber daya. Hal ini membantu petani mencapai hasil yang optimal dan berkelanjutan. Selain itu, penggunaan benih bersertifikat juga mendukung keberlanjutan pertanian dengan memastikan bahwa benih yang digunakan adalah yang terbaik. Petani dapat mengurangi risiko kerugian akibat gagal panen. Ini juga
berdampak positif terhadap ketahanan pangan dan ekonomi lokal karena hasil pertanian yang meningkat akan memberikan keuntungan lebih bagi petani. Selanjutnya ada catatan asal usul benih. Catatan asal usul benih atau TKBility adalah praktek penting dalam GAP yang memastikan bahwa setiap benih yang digunakan dapat dilacak kembali ke sumbernya. Dengan adanya sistem pelacakan yang baik, petani dapat mengidentifikasi asal-usul benih dan memastikan bahwa benih tersebut memenuhi standar kualitas. Ini juga membantu dalam mengatasi masalah jika ada kontaminasi atau kegagalan hasil. TKBility juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen. Dengan memberikan informasi transparan mengenai asal-usul produk, konsumen dapat merasa lebih aman dan yakin akan kualitas produk yang mereka beli. Ini sangat penting di pasar modern yang semakin mengutamakan keamanan pangan. Selain itu, catatan asal-usul benih membantu petani dalam menentukan dan mengevaluasi praktik pertanian mereka. Dengan memiliki data yang akurat, petani dapat menganalisis hasil dan panen berdasarkan jenis benih yang digunakan dan menyesuaikan strategi mereka di masa depan. Ini mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan meningkatkan efisiensi produksi. Selanjutnya ada karantina bibit sebelum ditanam. Karantina bibit sebelum ditanam adalah langkah pencegahan penting dalam praktik GAP. Proses karantina bertujuan untuk menghindari penyebaran penyakit dan hama yang dapat merugikan tanaman. Dengan mengisolasi bibit selama periode tertentu, petani dapat memastikan bahwa bibit tersebut tidak terinfeksi sebelum ditanam di lahan. Selama periode karantina, petani dapat melakukan memeriksa kesehatan bibit secara menyeluruh. Ini termasuk pengamatan terhadap gejala penyakit dan pengujian laboratorium jika diperlukan. Dengan langkah ini, resiko kehilangan hasil panen akibat serangan penyakit dapat diminimalkan, sehingga meningkatkan peluang sukses pertanian. Implementasi karantina yang baik tidak hanya berfokus pada kesehatan bibit, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi keberlanjutan pertanian. Dengan mencegah penyebaran hama dan penyakit, petani dapat menjaga kesehatan ekosistem pertanian mereka. Ini membantu menciptakan lingkungan yang lebih standar dan produktif untuk pertumbuhan tanaman. Selanjutnya ada pilar ketiga utama GAP terkait pengolahan air dan irigasi. Yang pertama, sumber air aman. Pengolahan air yang baik dimulai dengan memastikan bahwa sumber air yang digunakan untuk irigasi adalah air yang aman dan bebas dari limbah kimia dan biologis. Sumber air yang terkontaminasi dapat mengakibatkan kerusakan pada tanaman, dapat membahayakan kesehatan konsumen. Oleh karena itu, penting bagi petani untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sumber air yang mereka gunakan. Sumber air yang aman tidak hanya melindungi kualitas hasil pertanian, tetapi juga menjaga ekosistem di sekitarnya. Air yang tercemar dapat mempengaruhi tanah dan sumber daya lainnya, serta berpotensi mencemari air tanah. Dengan memastikan bahwa air yang digunakan bersih, petani juga berkontribusi pada lingkungan dan keberlanjutan sumber daya.
Pentingnya untuk melakukan uji kualitas air secara berkala untuk memastikan bahwa sumber air tetap aman. Pengujian ini dapat mencakup analisis untuk mendeteksi adanya bahan kimia berbahaya, patogen, atau kontaminan lainnya. Dengan pemantauan yang tepat, petani dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi masalah sebelum berdampak pada hasil panen. Akhirnya, penggunaan sumber air yang aman membantu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Konsumen semakin sadar akan pentingnya keamanan pangan dan memastikan bahwa air yang digunakan dalam produksi adalah bersih. Langkah penting untuk membangun reputasi yang baik di pasar. Selanjutnya ada irigasi hemat air. Irigasi hemat air adalah praktek yang sangat penting dalam mengelola air dan yang keberlanjutan. Metode seperti ini, irigasi tetes atau drip irrigation, dan sprinkle merupakan cara yang efisien untuk mengoptimalkan penggunaan air. Dengan irigasi tetes, disalurkan air langsung ke akar tanaman dapat dalam jumlah yang tepat, mengurangi pemborosan dan memastikan bahwa tanaman mendapatkan kelembapan yang diperlukan. Penggunaan sistem irigasi yang efisien tidak hanya menghemat air, tetapi juga meningkatkan kesehatan tanaman. Dengan membersihkan kelembapan yang tepat, tanaman dapat tumbuh lebih baik dan lebih produktif. Ini sangat penting di daerah yang mengalami kekeringan atau memiliki sumber air terbatas, di mana penggunaan air yang efisien dapat menjadi kunci untuk keberhasilan pertanian. Selain itu, irigasi hemat air juga berkontribusi pada penggunaan biaya operasional. Dengan mengurangi kebutuhan akan air, petani dapat mengurangi pengeluaran mereka untuk irigasi. Ini memungkinkan petani untuk lebih berfokus pada peningkatan hasil panen dan kualitas produk, sehingga meningkatkan profitabilitas usaha tani. Penerapan irigasi hemat air juga mendukung keberlanjutan lingkungan dengan mengurangi penggunaan air dan resiko pencemaran dari limbah. Praktik ini membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Ini menjadi langkah penting dalam menjaga sumber daya air untuk generasi mendatang dan memastikan bahwa pertanian dapat terus berproduksi dengan cara yang ramah lingkungan. Selanjutnya ada memantau kualitas air secara periodik. Pemantauan kualitas air secara berkala adalah komponen penting dalam mengelola air yang baik. Dengan melakukan uji mikroba dan analisis kimia, petani dapat memastikan bahwa air yang digunakan untuk irigasi tetap bersih dan aman. Proses ini membantu mengidentifikasi potensi masalah yang dapat mengurangi kesehatan tanaman dan kualitas produk. Pengujian mikroba bertujuan untuk mendeteksi adanya patogen atau organisme berbahaya yang dapat mencemari tanaman. Jika terdeteksi adanya mikroba berbahaya, tindakan dapat diambil untuk mengatasi masalah tersebut sebelum berdampak pada hasil panen. Ini sangat penting untuk menjaga keamanan pangan dan melindungi kesehatan konsumen. Selain itu, pengujian mikroba, analisis kimia juga diperlukan untuk memantau kandungan nutrisi dan bahan berbahaya dalam air. Dengan memahami komposisi air, petani dapat menyesuaikan praktik irigasi dan pemupukan mereka. Ini membantu dalam memastikan bahwa tanaman mendapatkan nutrisi yang tepat dan mengurangi risiko keracunan akibat bahan kimia yang berbahaya. Dengan menerapkan pemantauan kualitas air secara rutin, petani dapat memastikan bahwa sumber daya air digunakan secara keberlanjutan.
Ini juga memberikan informasi yang berharga untuk perencanaan jangka panjang dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Pemantauan yang konsisten memastikan bahwa pertanian dapat terus berproduksi dengan cara yang aman dan efisien. Selanjutnya, poin yang keempat mengenai pilar utama GAP terkait penggunaan pupuk dan pestisida yang aman. Pemupukan berdasarkan uji tanah dan rekomendasi dosis. Pemupukan yang efektif melalui dengan melakukan uji tanah untuk mengetahui kebutuhan nutrisi spesifik tanaman. Dengan melakukan analisis tanah, petani dapat memahami kandungan zat-zat penting seperti nitrogen, fosfor, kalium, dan unsur lainnya. Informasi ini sangat berharga untuk menentukan jenis pupuk dan yang diperlukan dan dosis yang tepat. Rekomendasi dosis pupuk berdasarkan hasil uji tanah membantu mencegah fertilizer yang dapat menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pupuk yang berlebihan tidak hanya mengakibatkan pemborosan biaya, tetapi juga bisa merusak kualitas tanah dan air. Dengan mengikuti rekomendasi dosis, petani dapat meningkatkan efisien penggunaan pupuk dan memaksimalkan hasil pertanian. Selain itu, pemupukan yang tepat juga berkontribusi pada kesehatan tanaman dengan memberikan nutrisi yang sesuai dengan jumlah yang tepat. Tanaman dapat tumbuh dengan baik dan lebih tanaman terhadap hama dan penyakit. Ini sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen. Melalui pemupukan yang berbasis uji tanah, petani juga dapat menjamin keberlanjutan praktik pertanian mereka. Penggunaan pupuk yang sesuai dalam jumlah yang tepat membantu menjaga kesuburan tanah jangka panjang, sehingga lahan tetap produktif untuk generasi mendatang. Yang selanjutnya ada gunakan pupuk organik atau kompos untuk memperbaiki kesuburan jangka panjang. Penggunaan pupuk organik dan kompos adalah praktik yang sangat dianjurkan dalam GAP untuk meningkatkan kesuburan tanah secara keberlanjutan. Pupuk organik tidak hanya memberikan nutrisi bagi tanaman, tetapi juga meningkatkan struktur tanah dan kemampuan retensi air. Ini sangat penting untuk menjaga kesuburan tanah dalam jangka waktu yang lama. Pupuk organik membantu meningkatkan aktivitas mikroorganisme di dalam tanah yang berkontribusi pada proses dekomposisi dan pembentukan humus. Dengan meningkatnya kandungan bahan organik, tanah menjadi lebih subur dan dapat mengandung pertumbuhan tanaman yang lebih baik. Selain itu, pupuk organik juga mengurangi kebergantungan pada pupuk kimia yang dapat merusak lingkungan. Penggunaan kompos juga membantu dalam mengurangi limbah pertanian dengan mengolah sisa-sisa tanaman dan bahan organik lainnya menjadi kompos. Petani dapat memanfaatkan sumber daya yang ada dan mengurangi pencemaran. Ini sejalan dengan prinsip keberlanjutan yang berdasarkan GAP. Secara keseluruhan, penggunaan pupuk dan kompos tidak hanya bermanfaat bagi kesuburan tanah, tetapi juga mendukung kesehatan ekosistem. Dengan menerapkan praktik ini, petani dapat berkontribusi pada perlindungan lingkungan dan memastikan bahwa tanah tetap produktif untuk generasi mendatang. Selanjutnya, pestisida sesuai label, dosis tepat,
Patuhi interval prapanen atau PHI. Penggunaan pestisida harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan sesuai dengan label yang tertera. Setiap pestisida memiliki instruksi penggunaan yang spesifik, termasuk dosis yang tepat dan cara aplikasi yang dianjurkan. Mengikuti petunjuk ini penting untuk menghindari resiko keracunan bagi tanaman, pekerja, dan konsumen. Dosis yang tepat sangat penting untuk mencapai efektivitas maksimum dalam mengendalikan hama dan penyakit. Penggunaan pestisida dalam jumlah berlebihan tidak hanya berbahaya, tetapi juga menimbulkan resistensi pada hama, sehingga mengurangi efektivitas pestisida di masa depan. Dengan mengikuti dosis yang dianjurkan, petani dapat mengelola hama dengan lebih efektif dan keberlanjutan. Selain itu, mematuhi interval prapanen adalah langkah penting dalam memastikan keamanan pangan. PHI adalah periode waktu yang harus dilakukan di antara aplikasi pestisida dan waktu panen, yang memungkinkan residu pestisida menguap atau terurai. Dengan mematuhi PHI, petani dapat menjamin bahwa produk yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Penerapan praktek yang aman dan mengurangi pestisida juga berkontribusi pada keberlanjutan pertanian. Dengan mengurangi risiko pencemaran dan melindungi kesehatan manusia, petani dapat memastikan bahwa mereka tidak hanya mematuhi kebutuhan produksi, tetapi juga menjaga lingkungan dan kesehatan masyarakat. Catatan aplikasi input selalu disimpan. Menyimpan catatan aplikasi input termasuk pupuk dan pestisida adalah praktik penting dalam Good Agricultural Practice atau GAP. Catatan yang membantu petani melacak semua input yang digunakan, termasuk jenis, dosis, dan waktu aplikasi. Dengan informasi ini, petani dapat mengevaluasi efektivitas praktik pertanian yang mereka terapkan. Catatan aplikasi juga berfungsi sebagai alat untuk pemantauan dan evaluasi. Dengan mencatat data secara sistematis, petani dapat menghasilkan hasil panen dan mengidentifikasi pola yang muncul. Informasi ini sangat berharga untuk mengambil keputusan yang lebih baik di masa depan, termasuk penyesuaian praktik yang diperlukan untuk meningkatkan hasil. Selain itu, menyimpan catatan aplikasi input juga penting untuk mematuhi terhadap regulasi dan standar yang ditetapkan. Dalam konteks GAP, dokumen yang baik dapat membantu petani memenuhi syarat untuk sertifikasi dan akses ke pasar yang lebih luas. Ini memberikan keuntungan kompetitif bagi petani yang menerapkan praktik pertanian yang keberlanjutan. Dengan demikian, pencatatan aplikasi input adalah elemen penting dalam manajemen pertanian yang efektif. Ini tidak hanya membantu petani dalam meningkatkan hasil dan kualitas produk, tetapi juga mendukung keberlanjutan dan keamanan pangan secara keseluruhan. Selanjutnya, pilar kelima GAP yaitu pengolahan hama dan penyakit. Yang pertama ada pengamatan rutin lapangan atau pest coating. Yang kedua, penggunaan musuh alami, varietas tanah dan teknik kultur. Yang ketiga ada pestisida sebagai pilihan terakhir atau last resort. Pilar keenam yaitu perencanaan pasca panen dan pengolahan pupuk. Panen dengan alat bersih dan higienis. Selanjutnya ada sortasi, grading, pencucian dengan air bersih. Selanjutnya ada pendinginan segera atau cold stage bila produk mudah rusak. Selanjutnya ada pengemasan sesuai standar pasar aman pangan. Pilar ketujuh yaitu pengawasan kualitas dan keamanan pangan. Uji residu pestisida, mikroba, dan logam berat secara berkala.
SOP sanitasi di area packing teknologi, produk bisa ditelusuri asal-usulnya. Pilar ketujuh yaitu pengolahan limbah dan lingkungan. Limbah organik dikomposkan. Selanjutnya ada limbah B3 atau bekas pestisida dikumpulkan, tidak dibuang sembarangan. Selanjutnya ada buffer zone untuk melindungi ekosistem sekitar. Pilar ke-9 yaitu kesehatan dan kesempatan kerja. Penyediaan APD atau alat pelindung diri saat aplikasi pestisida atau panen. Yang selanjutnya ada fasilitas sanitasi atau air bersih, toilet, tempat cuci tangan. Selanjutnya ada pelatihan keselamatan kerja dan P3K di lahan. Pilar ke-10 dokumentasi dan pelaporan, buku catatan budaya atau farm record book, catatan aplikasi pupuk, pestisida panen dan hasil sortasi. Yang selanjutnya ada audit internal dan laporan periodik untuk evaluasi mutu. Implementasi GAP yang pertama ada asesmen awal, GAP analisis, membandingkan praktek saat ini dengan standar GAP yang akan jadi rujukan. Yang kedua ada buat SOP tertulis untuk setiap aktivitas atau aplikasi pestisida, panen, kebersihan, dan penerimaan bibit. Yang ketiga ada pelatihan tenaga kerja dan menjamin hygiene keselamatan pencatatan. Yang keempat ada implementasi dan pencatatan farm record book atau aplikasi input, hasil panen, inspeksi, monitoring internal dan audit rutin. Lakukan corrective action jika ditemukan penyimpangan. Yang terakhir ada persiapan sertifikat bila ingin akses pasar yang mensyaratkan atau menyusun dokumen audit pihak ketiga. Sekian pemaparan materi yang bisa saya berikan tentang Good Agricultural Practice atau GAP. Lebih kurang saya minta maaf jika ada salah kata. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.